Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Anda bertanya Alkitab menjawab episode 248 dari 0812 9588 dan seterusnya. Shalom Pak Erastus, baru ini saya memberanikan diri untuk bertanya. Pak Eras, saya ibu rumah tangga usia 42 tahun. Saya dan suami Katolik, saya baptis bayi, suami baptis dewasa hingga menikah sakramen Krisma sampai sekarang. Begini Pak, singkat cerita, saya dan suami pernah mengalami yang namanya rasa benci terhadap orang yang melakukan pelayanan aktif di gereja Kristen. Kakak dan kakak ipar. Tapi saat orang tua sakit tergeletak di rumah sakit, mereka sepertinya tidak mencerminkan kasih dan waktu. Sampai saya pernah mengancam akan datang ke ibadah gereja kakak saya dan bertanya di depan mimbar pendetanya. Mana yang harus diprioritaskan, orang tua yang sakit tergeletak atau pelayanan hari Minggu? Kalau hari biasa selalu alasan kerja dan pulang kerja ke gereja lagi. Sampai the end papa dan mertua saya meninggal. RIP. Rest in peace. Kehidupan saya secara rohani tiba-tiba seperti terjamah. Saya mempunyai kakak rohani yang membimbing saya arti kata pertobatan. Hidup baru, lahir baru, yang tadi saya hanya KTP, ya Kristen tanpa pertobatan. Saya merasa Tuhan Yesus sungguh hadir dan saya merasakan jamahannya luar biasa. Saya bisa sujud, menyembah, menangis tiada henti. Pada suatu waktu sampai saya bingung sendiri dan bertanya kepada kakak rohani saya, apa artinya? Kenapa saya nangis tiada henti saat mendengar lagu worship? Tapi sukacita luar biasa dalam hati. Semenjak itu saya ingin belajar lebih lagi tentang arti tobat, hidup baru, dan lain-lain. Menjadi lebih haus akan firman Tuhan. Yang menjadi penghalang adalah suami saya yang pernah berkata, macam-macam berpikir untuk pindah agama. Saya merasa sedih tapi saya memilih diam. Buah roh, sabar, dan kasih mengalah ya Pak. Saya banyak mengalami rasa hadirat Tuhan, Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus. Saya sering dengar firman dari Pak Eras. Pertanyaan saya, apakah saya harus mengikuti suami yang bilang tidak mau dua nahkoda dalam rumah tangga? Sebenarnya Kristen, Protestan, dan Katolik tidak bisa dikatakan dua yang berbeda, bukan agama lain. Tetapi prinsip-prinsip dasar yang memang berbeda, ya. Tapi bukan agama lain, ya. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya tidak melihat agama Pak, saya ingin lebih dekat dan menyenangkan hati Bapak. Ada terbersit keinginan untuk baptis selam, tapi saya takut akan ribut besar dengan suami. Mohon petunjuk Pak Erastus, semoga Bapak selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Saya harus memberitahu bahwa tidak semua persoalan itu selesai sesuai dengan mau kita. Untuk masalah ibu, sementara waktu jangan kelihatan provokatif. Lebih baik berubah dalam perbuatan atau perilaku. Kalau suami tidak suka Anda pergi ke persekutuan Kristen, hindari. Ikut suami ke gereja Katolik. Toh di sana juga ada Tuhan Yesus. Saya katakan tidak selamanya demikian. Sementara saudara membuktikan bahwa apa yang saudara pelajari itu benar. Nah, kita menunggu bagaimana Tuhan bertindak. Nah, mengenai baptis selam, coba kalau itu bisa ditunda, ditunda. Tapi kalau bisa dilakukan, saya kira tidak salah kalau dilakukan secara diam-diam.
Toh tidak perlu suami harus tahu. Kalau sampai suami tahu bagaimana? Nah itu jadi persoalan. Tetapi di sini kita harus berani membayar harganya. Cuman ibu harus tahu bahwa maksud baptisan itu bukan sekedar kita lalu jadi orang yang boleh masuk surga, lalu jadi Kristen yang sah. Baptisan itu lambang kematian, artinya meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Tanpa dibaptis dulu, sekarang usahakan untuk hidup baru di dalam Tuhan. Bukan melarang baptisan. Keadaan ibu, konteks masalah ibu itu ekstrim, khusus. Harus ditangani secara bijaksana. Jadi di sini ada unsur menunggu campur tangan Allah. Nah, sementara jangan provokatif, jangan mencolok, menunjukkan bahwa Anda belajar kebenaran ini. Ya, selamat mencoba dan berjuang. Tuhan berkati. 0823 7411 dan seterusnya. Salam Pak, saya seorang ibu rumah tangga. Saya dari agama lain masuk Kristen. Saya senang dan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan. 9 tahun saya menikah, kami selalu memberikan yang terbaik kepada semuanya. Sampai saat ini saya dan suami selalu memberikan yang terbaik meskipun bukan secara materi, Pak. Suatu ketika di saat COVID ini perekonomian kami hancur, tetapi suami saya selalu berusaha, Pak. Dan ada seorang yang mau pinjam uang ke saya. Di saat itu saya hanya pegang uang 100.000, jadi orang itu mau pinjam 400, jadi uang saya nggak cukup. Inilah baiknya suami saya, sampai dijualnya tablet Androidnya supaya ada teman, ada buat temannya ini. Jadi suami saya bilang nanti diantar jadi marah teman, jadi marah teman suami saya ini. Yang saya mau tanyakan, jadi suami saya bilang nanti diantar, jadi marah teman suami saya ini. Oh, maksudnya dia mau jual handphone dulu ya. Yang saya mau tanyakan, Pak, apa yang harus kami lakukan? Pak, padahal sudah kami tegur dan salam beliau. Tegur salah beliau, tapi dia nggak dipandangnya ya. Hampir sama Pak sama gembala saya dulu, orang kaya banyak duit dideketin, kalau orang susah nggak mau. Jadi saya bilang sama suami begini orang, maksudnya apa ya? Jadi saya bilang sama suami begini, orang suku itu ya, susah untuk mengampuni suku orang tersebut. Padahal banyak sekali problem kami, Pak. Sampai saya bilang sama Tuhan, Engkau lihat kedalaman hatiku, tapi aku tidak bisa buat apa-apa karena semuanya terbatas. Begitu saja Pak, kalau saya cerita panjang sebenarnya, tapi firman Bapak selalu saya kuat dan tidak mau inginkan dunia ini. Oke, ada nama suku disebut di sini, tapi saya tidak membacakan. Yang pertama, orang minta tolong kita itu tidak selalu kita tolong dengan cara mesti memenuhi apa yang dia minta. Tidak sedikit kebaikan kita malah merusak orang. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang datang minta tolong kita turuti apa maunya. Kita mesti minta hikmat Tuhan. Ya. Dan jangan merasa bersalah kalau suatu saat Anda berkata maaf saya tidak punya untuk bisa membantu Anda. Jangan kita mau mungkin tanpa sadar mau tebar pesona. Atau mau menyuap Tuhan seakan-akan kita ini baik. Semua harus dalam tuntunan Roh Kudus. Yang penting kita punya kesediaan menolong orang dengan cara apapun, itu yang penting. Tapi di atas semua itu harus minta petunjuk Tuhan. Kita bersedia kehilangan apapun, tapi kalau Tuhan tidak suruh kita melakukan sesuatu, itu pasti mendukakan Tuhan. Orang minta tolong sampai Anda menjual handphone Android Anda. Kalau Anda tidak bisa bekerja, tidak bisa koneksi dengan orang lain,
Kan konyol jadinya. Dan Anda jangan berpikir bahwa semua masalah orang yang dibawa kepada Anda harus menyelesaikan. Tidak harus. Mungkin itu bagian orang lain. Jadi kita harus benar-benar minta petunjuk Tuhan dalam menanggulangi masalah orang. Ya. Nah, mengenai pendeta Anda yang tadi mendekati orang kaya tapi orang miskin tidak. Di sini saya menangkap getar kecewa Anda terhadap pendeta tersebut. Ya. Ada getar kekecewaan. Lupakan, ya. Dari 12 murid Tuhan Yesus ada 1 Yudas. Tapi saya tidak mengatakan pendeta Anda pasti Yudas, belum tentu, saudara. Nah, di sini saya beritahu bahwa tidak semua pendeta seperti itu. Ya, ada banyak pendeta pula yang pasti baik. Yang kedua, jangan memandang pendeta seakan-akan kedewasaan rohanimu ditentukan oleh orang lain. 3. Sikap pendeta yang tidak menjadi berkat itu menjadi pelajaran untuk kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Ya, oke, cukup. 08213551 dan seterusnya. Salam Om Eras, nama saya ini. Ya, tidak saya sebut namanya. Saya ibu usia 36 tahun dengan 2 anak dari Ungaran, Semarang. Saya mengucap syukur Tuhan telah menemukan saya dengan Om Eras serta pengajaran Om Eras mengenai kebenaran Injil yang sejati, sehingga saya dapat mengerti kebenaran dan hidup dalam perjuangan untuk mencapai kesucian. Saya mengikuti khotbah Om Eras sejak 2015. Saya sudah 2 kali datang ke Jakarta mengikuti seminar di Mall Arta Gading, di mana gereja Om Eras berada. Itu pertama kalinya saya datang ke kota Jakarta. Waktu itu saya dijemput oleh jemaat Om Eras, Ibu Heni yang dengan tulus membantu saya waktu pertama datang ke Jakarta. Terima kasih untuk perhatiannya Om Eras. Saya mau bertanya di kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 dan 2. Di sana dituliskan bahwa Tuhan menampakkan diri pada Abraham. Yang saya tanyakan di ayat 2 ada 3 orang yang bertemu dengan Abraham. Apakah bisa dijelaskan siapa sajakah orang tersebut? Apakah Tuhan Yesus salah satunya? Terima kasih untuk jawaban. Semoga Om Eras dan keluarga beserta tim GSKI senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Mohon info apabila sudah dijawab. Oke, 3 itu bisa bermacam-macam. Artinya bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tetapi yang pertama kita melihat bagaimana Abraham menundukkan diri menyembah. Ini pasti sosok yang lebih dari malaikat. Kalau malaikat disembah dia menolak. Malaikat itu berkata, aku sama dengan kamu hamba. Tapi kalau sampai menerima penyembahan, ini pasti yang ilahi. Yang kedua, Abraham berdialog tawar-menawar dengan sosok satu dari 3 itu. Itu pasti Allah atau mewakili Allah. Ya. Yang ketiga maksud saya, 2 orang yang diutus itu, saudara, kemungkinan itu 2 malaikat. Bisa saja 1 malaikat pemberita seperti Gabriel, yang 1 Mikael, bisa saja. Tapi jangan memastikan karena kita tidak tahu secara pasti. Nah, persoalannya kok bisa dilihat Allah itu? Katanya roh Allah itu tidak bisa kelihatan. Nah, di Alkitab kita menemukan Yakub juga bergulat dengan satu sosok yang dia nyatakan, aku melihat Elohim. Jadi Allah yang esa bisa menyatakan diri melalui teofani, penampakan dirinya. Atau mengutus dari anak-anak Allah yang di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dikatakan ada anak-anak Allah atau penghuni surga. Yang mengatasnamakan Elohim Yahweh menjumpai orang-orang tertentu di bumi. Bisa. Itu kemungkinan. Tapi bisa Allah Elohim sendiri
yang menyatakan dalam bentuk fisik. Nah, itu saya memberikan opsi atau pilihan, silahkan Anda menerka. Minta petunjuk Roh Kudus tentunya. Nah, saudara, yang penting dalam kisah tersebut, bahwa Abram benar-benar telah bertemu dengan Allah. Entah bagaimana penyataan Allah tersebut, apakah Allah Bapa sendiri atau Putra Allah yang tampil, ya itu bukan masalah inti. Yang penting Abraham berperkara dengan Allah. Dan 2 orang yang dikirim ke kota Sodom Gomora, ya bisa saja malaikat Allah. Ya. Lalu yang juga saya harus tambahkan di sini, di dalam Alkitab dikatakan Abraham bertemu dengan Elohim. Tetapi ada api yang datang dari Elohim. Loh, kok 2 Elohimnya? Perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab bicara mengenai Allah selalu bersifat jamak di Perjanjian Lama. Ini bisa berarti plural majesty, ya, satu kejamaan tapi untuk menunjukkan kemuliaan. Tetapi juga bisa berarti Allah menyatakan diri dalam berbagai cara dan berbagai dimensi yang tidak bisa disamakan dengan siapapun dan apapun. Yang penting prinsipnya, Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu esa. Bagaimana caranya ia menyatakan diri, itu tidak menjadi masalah bagi kita. Puji Tuhan. Ya. Saya teruskan lagi, saudara, di dalam dari 08226961 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, terima kasih untuk setiap firman yang Bapak bagikan lewat Truth ID yang membuat perubahan di batin saya. Pak, saya dari Lampung, laki-laki usia 52 tahun. Saya pertama sekali kenal Bapak lewat video yang diputar. Bapak menjelaskan mengenai perpuluhan dengan lugas apa adanya. Dalam hati saya belum pernah satu orang pun hamba Tuhan yang saya temui menjelaskan perpuluhan terang benderang selama saya lahir baru. Maaf ya Pak, saya terlalu berlebihan memuji, tapi itulah pengalaman saya. Pak, saya sangat rindu sekali doa pagi via Zoom. Apalagi saya sudah mendaftar di GSKI Rehoboth Mall Arta Gading melalui e-church. Luar biasa. Pak, kondisi di lingkungan saya kalau pukul 5 pagi sudah ramai. Lalu lintasnya, istri saya sudah ke pasar, kami buka warung kecil Pak, di samping Indomaret. Kami masih mengontrak Pak, sampai saat ini sudah hampir 20 tahun. Supaya kami dapat berdoa pagi, kami berusaha setiap pagi bangun jam 3 atau pukul 4. Waduh, hebat sekali. Kami lagi berdoa kalau Tuhan kehendaki mau pindah ke Kabupaten Padalarang, Jawa Barat. Pak, tolong didoakan ya Pak. Terima kasih buat Pak Eras dan tim yang gigih berjuang. Supaya jiwa-jiwa selamat sesuai dengan keinginan Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala gereja-gereja. Saya mau menjadi Laskar Kristus Pak, lewat doa dan jaga melalui kesaksian hidup. Puji Tuhan, saya tertarik dengan pria ini. Nanti staf saya Pendeta Sutopo akan menghubungi Anda. Ya, Anda memang calon warrior. Puji Tuhan. Dan kami akan ikut memperhatikan, dan karena Anda sudah masuk menjadi anggota GSKI Rehoboth Arta Gading, maka Anda akan menerima penggembalaan dari kami. Akan dihubungi nomor telepon ini. Ya. 08578025 dan seterusnya. Salam Omera, saya perempuan umur 15 tahun. Saya mau sedikit cerita nih. Om, kalau seorang pendoa gereja yang selalu aktif kerohaniannya, tapi dia selalu membedakan antara si kaya dan si miskin dalam urusan sekeluargaan, selalu mengatakan hal yang tidak baik kepada si miskin. Contohnya seperti saya yang selalu diperkatakan yang tidak baik. Selalu membandingkan di mana si kaya yang lebih benar dalam segala hal dibanding saya, Om. Apakah itu bisa menjadi panutan sebagai orang Kristen, Om? Terkadang memang saya kecewa, Om, dengan apa yang ia katakan ke saya, karena memang hidup
saya lebih rendah dari hidup mereka. Terima kasih. Oke. Nah, sayang nanti kamu juga akan dihubungi ini ya. Kamu anak manis ya. Bisa tanya ke Om Era seperti ini ya. Kamu jangan kecewa dengan orang yang membedakan orang kaya dan orang miskin. Itu temanmu ya. Jangankan temanmu, pendeta pun banyak yang begitu. Jadi kamu jangan menjadi lemah. Yang penting kita jangan berbuat hal tersebut. Ya. Kamu kuat ya, kamu menjadi keluarga kami, keluarga pecinta suara kebenaran. Saya tidak pernah mempersoalkan kamu kaya atau miskin, tapi Om Eras senang sekali mendengar kesaksian kamu ini ya. Pasti kamu akan kami bimbing ya. Kami akan bimbing kamu nak. Ya, oke, Tuhan berkati sayang. 08223727 dan seterusnya. Salam Bapak Era, saya dari Alor NTT. Saya mau bertanya mengenai bersyukur atau mengucap syukur yang benar. Setahu saya dalam beberapa keadaan, misalnya ketika mendapat pekerjaan, maka saya mengucap syukur itu dengan memberi persepuluhan. Ya. Ketika selesai pendidikan wisuda, maka cara mengucap syukur itu dengan cara membuat acara bertemakan ibadat syukur. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Ucapan syukur itu harus dalam bentuk segenap hidup kita dimiliki Tuhan. Bukan perpuluhan, bukan sekedar membuat ucapan syukur. Kalau kita bisa sukses dalam karir, sukses dalam bisnis, sukses dalam studi, ucapan syukur kita tidak cukup dengan mengadakan kebaktian yang bertemakan ucapan syukur. Itu bahasa agama. Tapi tidak salah juga. Tidak keliru. Namun kalau kamu mau naik ke level yang lebih tinggi, ucapan syukur itu dalam tindakan. Jadi uang yang dipakai untuk rame-rame itu untuk apa? Bagikan saja untuk orang yang berkekurangan, yang tidak bisa sekolah, yang uang SPP-nya terlambat, itu lebih baik. Tapi saya katakan tidak salah ya mengadakan kebaktian ucapan syukur dengan tema seperti itu. Tapi kalau sudah dewasa, saya kira saudara akan lebih bijak lagi. Ya, jangan sampai kita membuat ucapan syukur karena lulus sekolah, karena telah mencapai kenaikan pangkat, malah itu menjadi kesombongan. Oke, jangan sampai terjebak di situ. Ya, dan jangan mengucap syukur hanya memberi perpuluhan. Ya, itu tidak dewasa. Ucapan syukur kita adalah memberi segenap hidup untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dan menolong semua orang yang membutuhkan bantuan kita. 08318644 dan seterusnya. Salam Om Eras, salam Pak Eras yang saya hormati, juru bicara Bapak kita yang di dalam surga. Saya berterima kasih Bapak sudah membaca surat saya di Ambam episode 157. Di menit terakhir saya umur 33 tahun tinggal di Desa Langkat, Kecamatan Lagam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kiranya Bapak kita di surga memberkati semua pelayanan Pak Eras serta melindungi semua orang yang dikasihi dan yang mengasihi Pak Eras dimanapun berada. Terkadang saya merasa sangat marah dengan diri sendiri. Saya karena belum bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Belum menjadi anak kesukaan Allah. Padahal saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus tahun 2008. Tapi sampai saat ini saya masih jatuh bangun dalam dosa. Masih sering melukai hati Bapak. Saya pernah jatuh dalam dosa rokok, narkoba, minuman keras. Tapi sudah beberapa tahun ini saya tinggalkan di saat saya mulai kembali ke jalan yang benar. Dengan mendengar pengajaran Bapak, saya semakin semangat. Walaupun semakin banyak karakter saya yang tidak tepat yang harus diubah. Dan itu menyakitkan. Saya membaik, saya bersyukur Tuhan sayang kepada saya. Damai, sejahtera, perlindungan Tuhan saya rasakan. Tapi jahatnya, saya masih sering melukai hati Allah Bapa dengan mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup.
Saya sangat takut sudah miskin di dunia, miskin pula di kekekalan nanti. Lagi di kekekalan, apalagi kalau ditolak nanti di LP3, sangat tragis. Terima kasih Pak Eras mau membimbing atau memberi perhatian khusus pada saya. Saya berdoa agar setiap apa yang Bapak kerjakan semua menyukakan hati Sang Agung Allah Bapak kita. Saya juga berdoa untuk semua pecinta suara kebenaran, khususnya saudara yang di Abam. Ya. Limpah oleh kasih Tuhan, sehat dan selalu dalam pimpinan Roh Kudus untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Anda orang baik. Betul, Anda orang yang terpilih. Saya juga mengalami seperti yang Anda alami waktu berbuat dosa. Kita marah, kita kesel, kita seperti memukul diri sendiri. Tetapi itu bagian dari proses yang harus saudara jalani. Jangan putus asa, jangan berhenti. Harus tetap berjuang untuk bisa menemukan kehendak Allah di dalam hidup saudara. Jadi belajar terus, ikuti Truth ID, ikuti doa pagi bersama. Nanti saudara akan bisa mendapatkan banyak hal yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Ya, saya berharap saudara-saudara yang bertanya ini tetap mengikuti suara kebenaran. Nanti saudara akan mendapat banyak kebenaran-kebenaran rohani yang luar biasa. Ya. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya, karena dari kesaksian Anda ini saya merasa Anda orang yang dipilih Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Tetap semangat ya, ikut Tuhan Yesus. Anda tahu diri Anda jahat, berbuat salah, wah itu berarti Anda orang yang merasa miskin di hadapan Allah, orang yang menyadari keadaan Anda belum seperti yang Allah kehendaki. Oke. 0856 8669 dan seterusnya. Salam saya wanita usia 30 tahun, 4 bulan terakhir saya dan suami merasa sedang diuji oleh Tuhan. Awal 2020 saya keguguran di 3 bulan, pertengahan Februari 2021. Saya dan suami sempat COVID-19 di mana pada saat bersamaan saya hamil. Awal Maret 2021 janin tidak bertahan dan saya keguguran lagi. Dari 2015 saya ikut Om Eras di Citycon. Saya sangat setuju dengan ideologis manusia memiliki kehendak bebas. Karena itu ketika dihadapi ujian di atas, saya selalu merasa bahwa itu semua salah saya. Atau keteledoran saya. Saya berdoa agar Tuhan tunjukkan di mana salah saya. Agar saya bisa perbaiki. Tetapi saya merasa Tuhan sedang berdiam saja. Saya harus bagaimana lagi Om? Saya ingin sekali berpikir bahwa itu adalah cara Tuhan untuk meluruskan saya. Mohon sarannya Om. Kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, Tuhan memandang kita sudah tahu apa yang patut kita lakukan. Tuhan sudah tahu Anda di mana letak kesalahannya. Anda sudah tahu. Tanpa diberitahu oleh Tuhan, Anda sudah harus tahu. Jadi tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Sudah jelas kok salah Anda apa, Anda pasti tahu. Nggak usah tanya, Tuhan tunjukkan salahku apa. Sudah jelas. Mulailah dari apa yang Anda anggap salah untuk ditanggulangi, untuk diselesaikan. Ya, apa yang Anda anggap salah, selesaikan dulu. Nanti Tuhan akan tambahkan kesucian Anda. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.